الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-23 pada huruf nun. Kosakata yang terdapat pada huruf nun yaitu nar. Kata nar dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu yang pertama cahaya. Makna ini sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surah Thaha surah yang ke-20 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Kemudian Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api, yakni aku melihat cahaya. Kemudian yang kedua artinya api peperangan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, yakni setiap mereka bermufakat untuk memerangi Rasulullah SAW, Allah membuarkan kemufakatan mereka. Yang ketiga artinya api, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Perhatikan juga Quran surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, yakni api itu sendiri. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata nar di dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama artinya cahaya, yang kedua artinya api peperangan, yang ketiga artinya api. Selanjutnya ada kata nas yang mempunyai 10 makna dalam Al-Quran. Yang pertama nas yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ataukah mereka diberi
Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Quran Surah An-Nisa ayat 54, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nas, yakni seseorang bernama Naim bin Mas'ud, sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, yakni Naim bin Mas'ud. Yang ketiga, Nas artinya para nabi, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia, yakni atas para nabi dan rasul. Yang keempat, Nas artinya orang-orang yang beriman, sebagaimana terkandung dalam 3 ayat berikut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 161, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kemudian Quran Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Kemudian Quran Surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Manusia dalam ayat-ayat ini adalah orang-orang yang beriman saja. Kemudian yang kelima, Nas, yaitu orang-orang yang beriman kepada Taurat, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, yakni orang-orang yang beriman kepada Taurat. Yang keenam, Nas artinya Bani Israel, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepada Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia. Kemudian Quran Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah, yakni Bani Israel saja. Yang ketujuh, penumpang kapal Nabi Nuh alaihissalam, seperti disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian dalam Quran Surah Yunus surah yang ke-10 ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia dahulunya hanyalah satu umat, yakni orang-orang yang menaiki kapal Nabi Nuh alaihissalam saja. Yang ke-8, penduduk Mesir, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Kemudian Quran Surah Yusuf ayat 49, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya
manusia diberi hujan dengan cukup. Kemudian Quran surat Toha surah yang ke-20 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan naik. Kata manusia dan orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini maksudnya adalah penduduk Mesir. Kemudian yang ke-9 yaitu penduduk Makkah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yusuf, Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Kemudian Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi manusia. Kemudian Quran surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Kemudian yang ke-10, Nas artinya seluruh manusia, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, surah yang ke-4 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian Quran surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni seluruh umat manusia. Secara ringkas kami paparkan sekali lagi tentang makna nas di dalam Al-Quran yang mempunyai 10 makna. Yang pertama, nas artinya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nas artinya seseorang yang bernama Naim bin Mas'ud. Yang ketiga, nas artinya para nabi. Yang keempat, nas artinya orang-orang yang beriman. Yang kelima, nas artinya orang-orang yang beriman kepada Taurat. Yang keenam, nas artinya Bani Israel. Yang ketujuh, nas artinya penumpang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedelapan, nas artinya penduduk Mesir. Yang kesembilan, nas artinya penduduk Makkah. Dan yang ke-10, nas artinya seluruh manusia. Selanjutnya ada kata najm yang memiliki 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, najm artinya bintang, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Dalam Quran surah At-Tariq, surah yang ke-86 ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Yang kedua, najm artinya ayat Al-Quran dan surahnya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi bintang ketika terbenam, yakni demi bintang-bintang Al-Quran ketika turun dibawa Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW berupa 1 atau 2 ayat, 1 surah atau 2 buah surah. Yang ketiga, tumbuhan yang tidak berpokok atau tidak berbatang. Ini disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 6. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan,
dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, yakni tumbuhan yang tidak berpokok atau tidak berbatang, karena najm adalah tumbuhan yang tidak berpokok, sedangkan syajar atau pohon adalah tumbuhan yang berpokok atau berbatang. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa najm memiliki 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya bintang, yang kedua artinya ayat Al-Quran dan surahnya, dan yang ketiga tumbuhan yang tidak berpokok atau berbatang. Selanjutnya ada kata nasyu. Kata nasyu mempunyai 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya meninggalkan atau membiarkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa kepadanya, yakni atau membiarkan dan tidak menasahnya. Lihat pula Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, yakni janganlah kamu meninggalkan keutamaan di antara kamu. Kemudian Quran surat Toha surah yang ke-20 ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, yakni maka ia meninggalkan perintah itu. Kemudian Quran surah As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka rasailah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, yakni kami membiarkan kamu dalam siksa. Yang kedua, lupa atau hilang ingatan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidaklah ada yang melupakan aku atau membuat aku lupa untuk menceritakannya kecuali setan. Kemudian Quran surah Al-Kahfi ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Kemudian Quran surah Al-A'la surah yang ke-87 ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata nasyu mempunyai 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya meninggalkan atau membiarkan, kemudian yang kedua artinya lupa atau hilang ingatan. Selanjutnya ada kata nasyar. Kata nasyar memiliki 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya menyebarkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, niscaya Tuhanmu akan menyebar sebagian rahmatnya kepadamu. Kemudian Quran surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang menyebar luas. Kemudian Quran surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dialah yang menurunkan hujan
sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Kemudian yang kedua artinya bubar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, maka bubarlah." Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata nasyr memiliki dua makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya menyebarkan, dan yang kedua artinya bubar. Kata seterusnya atau kata selanjutnya yaitu nusyur. Kata nusyur dalam Al-Quran memiliki tiga makna. Yang pertama artinya hidup, sebagaimana dikemukakan dalam Quran surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu, yakni demikianlah kami hidupkan manusia dari kematian pada hari kiamat, setelah kami hidupkan bumi dengan air hujan." Yang kedua artinya bangkit, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan." Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bahkan adalah mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan." Kemudian Quran surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Yang ketiga artinya berpencar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk berpencar," yakni berpencar untuk bekerja mencari rezeki. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa nusyur memiliki tiga makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya hidup, yang kedua artinya bangkit, dan yang ketiga artinya berpencar. Kemudian ada kata nusyush. Kata nusyush dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama artinya tidak menjalani kewajiban sebagai istri, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya." Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, yakni wanita-wanita yang kamu ketahui bahwa mereka tidak menjalani kewajiban sebagai istri. Yang kedua, keluhan istri terhadap suami, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyusnya atau sikap tidak acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik." Yakni jika seorang perempuan mengetahui tanda-tanda bahwa suaminya akan memikat perempuan lain atau akan menikah lagi, maka tidak mengapa keduanya berdamai dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga artinya berdiri, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman,
apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Yang keempat artinya angkat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 259. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami angkat, berdirikan kembali. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa nusyuz artinya memiliki 4 makna. Yang pertama, tidak menjalani kewajiban sebagai istri. Yang kedua, keluhan istri terhadap suami. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, angkat. Kosakata selanjutnya ada kata nasr. Kata nasru mempunyai 4 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya cegah. Makna cegah ini banyak dimaksudkan dalam ayat Al-Quran. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong, yakni tidak dicegah dari azab. Kemudian lihat Quran surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, selain dari Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Yakni dapatkah mereka mencegahmu dari azab atau membuat mereka sendiri tercegah dari azab. Kemudian Quran surah As-Saffat surah yang ke-37 ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa kamu tidak tolong menolong? Yakni kenapa kamu tidak saling mencegah dan melarang masuk ke neraka? Kemudian yang kedua artinya kemenangan atau kesuksesan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Yakni anugerahilah kami kemenangan atas kaum kafir. Kemudian Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir, yakni berilah kami kemenangan atas kaum kafir. Kemudian Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Ketiga artinya balasan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan pembalasan sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Kemudian Quran surah Muhammad surah yang ke-47 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membalas mereka. Kemudian Quran surah Al-Qamar surah yang ke-54 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku, yakni oleh sebab itu balaslah kaumku untukku. Kemudian yang keempat artinya pertolongan, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah Al-Hasyr
surah yang ke-59 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Kemudian Quran surah Muhammad surah yang ke-47 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Secara ringkas kami paparkan kembali tentang makna dari kata nasru yang memiliki 4 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama artinya cegah, yang kedua artinya kemenangan atau kesuksesan, yang ketiga artinya balasan, yang keempat artinya pertolongan. Kosakata selanjutnya yaitu ada kata nafs. Kata nafs dalam Al-Quran mempunyai 9 makna. Yang pertama, nafs artinya siksa, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Yang kedua, kata nafs artinya ilmu, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengatakan apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Kami ulangi, jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau, yakni pada ilmu engkau. Yang ketiga, nafs artinya roh atau nyawa, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah jiwamu, yakni keluarkanlah nyawamu. Kemudian Quran surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya, yakni memegang roh. Yang keempat, nafs artinya hati, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 284. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam jiwamu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu, yakni jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu. Kemudian lihat juga Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menyembunyikan dalam jiwa mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu, yakni menyembunyikan dalam hati mereka. Lihat pula Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam jiwamu, yakni apa yang ada dalam hatimu. Yang kelima, nafs artinya diri, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kemudian Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 101.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kemudian Quran surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Yang keenam, orang atau manusia. Kata nafs artinya orang atau manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, yakni manusia dibalas dengan manusia. Yang ketujuh, nafs artinya seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri, yakni seorang rasul yang merupakan seseorang dari sesamamu sendiri. Yang kedelapan, nafs artinya sesama pemeluk agama, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, yakni janganlah kamu saling bunuh satu sama lain di antara sesama penganut agamamu. Kemudian Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada dirimu sendiri, yakni hendaklah kamu memberi salam satu sama lain di antara sesama pemeluk agamamu. Yang kesembilan artinya pembunuhan terhadap sesama pemeluk agama sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang ke-6 ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu, yakni kami perintahkan kepada mereka, saling bunuhlah di antara sesama pemeluk agamamu, sebagaimana dilakukan Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sesembahanmu, maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Ketahuilah bahwa kata nafsul ammarah dalam Al-Quran artinya jiwa yang mendorong kepada segala keburukan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, sedangkan nafsul lawwamah adalah jiwa yang kadang-kadang mendorong kepada keburukan dan kadang-kadang memerintahkan pada kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qiyamah surah yang ke-75
ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri." Kemudian ada nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang selalu mendorong supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebajikan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Fajr, surah yang ke-89 ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya." Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata nafs dalam Al-Quran mempunyai 9 makna. Pertama artinya siksa, yang kedua artinya ilmu, yang ketiga artinya roh atau nyawa, yang keempat artinya hati, yang kelima artinya diri, yang keenam artinya orang atau manusia, yang ketujuh artinya seseorang, yang kedelapan artinya sesama pemeluk agama, yang kesembilan pembunuhan terhadap sesama pemeluk agama sendiri. Selanjutnya ada kata nur. Kata nur dalam Al-Quran mempunyai 11 makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Yang kedua, Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan, yakni telah datang kepadamu seorang utusan dari Allah. Yang ketiga, keterangan halal dan haram serta perintah dan larangan dalam Taurat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yakni penjelasan tentang halal dan haram serta perintah dan larangan dalam Taurat. Penjelasan ini diibaratkan sebagai cahaya di tengah kegelapan. Demikian pula hanya kata cahaya dalam ayat, katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 91. Yang keempat artinya keterangan halal dan haram serta perintah dan larangan dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 157. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Kemudian Quran surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 52. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Kemudian Quran surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya yang telah kami turunkan. Kata cahaya dalam ayat ini maksudnya adalah Al-Quran dengan segala penjelasan di dalamnya tentang halal dan haram serta perintah dan larangan. Al-Quran diibaratkan sebagai cahaya penunjuk di tengah kegelapan. Yang kelima artinya keimanan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 257.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya, yakni dari kekafiran kepada keimanan. Kemudian Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, yakni dengan keimanan itu dia memperoleh petunjuk. Kemudian Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, yakni dari kekafiran kepada keimanan. Kemudian Quran surah Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, yakni menjadikan untukmu keimanan yang dengannya mendapatkan petunjuk. Yang keenam artinya agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau perkataan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, yakni mereka ingin memadamkan agama Islam. Kemudian Quran surah As-Saff surah yang ke-61 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka, yakni Islam sebagai agama Allah. Yang ketujuh, ma'rifat ilahiyah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, yakni perumpamaan ma'rifat ilahiyah yang ada di dalam kalbu orang yang beriman. Kemudian Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 35. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, yakni Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada ma'rifatnya. Yang kedelapan artinya cahaya dari Allah di bumi pada hari kemudian, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terang benderanglah bumi dengan cahaya Tuhannya, yakni terang benderanglah bumi akhirat dengan cahaya dari Tuhannya. Yang kesembilan, cahaya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman ketika melintasi jembatan pada hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, yakni bersinar cahaya yang diberikan Allah kepada mereka di hadapan dan sebelah kanan mereka di atas jembatan penitian. Kemudian Quran surah Al-Tahrim surah yang ke-66 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yang ke-10, sinar rembulan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Nuh surah yang ke-71 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya
yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan di langit sebagai penerang untuk penghuni bumi. Yang ke-11 artinya cahaya di siang hari. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan cahaya, yakni mengadakan gelap malam dan cahaya siang. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata nur di dalam Al-Quran mempunyai 11 makna. Yang pertama artinya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasulullah SAW, yang ketiga keterangan halal dan haram serta perintah dan larangan dalam Taurat, yang keempat keterangan halal dan haram serta perintah dan larangan dalam Al-Quran, yang kelima keimanan, yang keenam agama Islam, yang ketujuh ma'rifat ilahiyah, yang kedelapan cahaya dari Allah di bumi pada hari kemudian, 9 cahaya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman ketika melintasi jembatan pada hari kiamat, yang ke-10 sinar rembulan, yang ke-11 cahaya di siang hari. Demikian para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis yang tadi adalah bagian yang ke-23 huruf nun. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.